Hari ini gue akan review mikrofon yang beberapa pekan terakhir ini gue pakai buat ngonten maupun juga live streaming. Ini MD421 Compact. Mikrofon ini juga dulunya dipakai sama Brian May Quinn dan juga Adam Clayton U2. Hi, how are things going? You watching Fernando Gunson's YouTube channel. This is Fernando Gunson's YouTube channel. Nah, MD421 Compact ini bentuknya lebih kecil ya daripada MD421 yang 2 ataupun yang biasa. Ini juga dia tuh di pembeliannya include sama clampnya. Clampnya ini juga bisa dipakai buat tom-tom. Di bagian clampnya ini selain lu bisa jepit di sela-selanya itu, lu juga bisa kencengin lagi bautnya. Kalau dia mungkin agak kendor dan mulai turun-turun ya, bisa di situ. Ataupun juga lu bisa lepas klemnya dengan diputer di bagian sini. Nah, habis itu nanti lubang yang ini bisa lu pasang ke stand mikrofon seperti yang lagi gua lakuin saat ini. Ini gua nggak pakai klemnya, gue copot langsung gue baut aja ke stand mikrofon. Nah, bentuknya seperti ini ya, kecil, lebih tidak sepanjang yang MD421 biasa. Nah, sekarang perbedaannya dengan MD421-2. Build quality-nya sih sama-sama oke ya, cuma kekurangannya itu kalau yang MD421-2 itu dia mesti tambahan gagang gitu. Dan ini kalau nggak sengaja kepencet itu bisa gampang slide dan copot. Dibandingkan dengan MD421 Compact yang menurut gue langsung dibaut di bagian bawahnya itu lebih sturdy aja sih. Sama di MD421-2 itu dia ada adjustment ya. Ini sama kayak MD441 yang gue punya. Itu bisa diputer buat apa ya, kayak low frequency roll off gitulah. Semacam kayak low shelf EQ ataupun semacam low cut. Nggak low cut sih sebenarnya, low shelf EQ lah. Tapi ya gue pribadi sih lebih suka pakai EQ aja sekalian ya di post production. Mikrofonnya lumayan ya, waktu gue pakai live streaming, ya 2 bulan terakhir ini lah gue pakai live streaming, itu nggak banyak plosif, gue juga jaraknya segini aja biasanya. Jadi kalau misalnya pa, pi, pu, pe, po, babi, bu, bebo, itu nggak akan terlalu meletup-meletup, unless lu segini mungkin. Pa, pi, pu, itu kalau lu sengaja banget ya bakal plosif. Tapi kalau jaraknya oke ataupun cara micingnya nggak terlalu on axis, lu bisa lebih aman juga sih buat ngobrol santai, buat interview, buat podcast, aman banget. Nah, kalau ini frekuensi responsnya ya, dia memang agak bright di 5 kHz, tapi ya tenang aja, bisa di EQ, aman. Terus juga lumayan low frekuensinya tuh masih dapat, baru di high pass mungkin sekitar di 60 Hz ke bawah lah. Ini kena high pass ya, mungkin di 80 ke bawah lah. Tapi suaranya untuk tom, untuk floor udah cukup, udah dapet low-nya. Kalau EQ lagi juga oke banget. Dan polar pattern-nya cardioid ya. Seperti ini, ada gambarannya lah. Ini dari dokumen aslinya Sennheiser yang bisa lo download juga dari website Sennheiser. Dia juga punya SPL yang tinggi ya, makanya bisa dipakai buat source yang kenceng. Kayak snare drum, ataupun juga ampli gitar elektrik. Kalau dilihat dari dokumennya Sennheiser juga ini bisa dipakai buat, ada yang pakai buat kick drum, snare, ada buat saxophone juga. Nah, ini ada yang dipasangnya begini, miring ya, dari samping nih pakai stand. Cakep sih. Clamping-clampingnya banyak optionnya lah. Tuh seperti ini. Ada dari samping seperti ini, di clamp. Oke. Ya gue coba tes off axis rejection-nya, cek 1 2 3, 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 cek 1 2 3. Ya lumayan bagus lah rejection kanan kirinya. Udah cukup banget buat orang yang mau bikin konten, podcast, broadcast untuk di rumah aja, ngurangin noise yang tidak terlalu penting lah, rejectionnya bagus. Untuk suaranya juga nggak terlalu banyak yang pengen gue rubah sih. Paling ya kalau untuk podcast ataupun voice over content kayak gini, paling gue compress, gue EQ juga high pass dikit sama ngurangin low mid boxiness sedikit. Tapi ini juga nggak terlalu banyak, udah jadi gitu suaranya. Paling benerin DS aja sih, kayak suara-suara Seashells by the Seashore. Itu kan S-nya bakal agak tajam-tajam mungkin di 5K. Bakal gue cut atau gue kasih dynamic EQ atau ya gue kasih DSR aja. Tapi kalau untuk gitar sama tom-tom pasti prosesnya bakal beda-beda sih, tergantung musisi dan konteks lagunya dan tergantung instrumen yang dipakai juga sih. Nah, dulunya sih awal-awal berapa ya, tahun 60 atau 70-an gitu kalau nggak salah, dipakai juga buat di broadcast. Dan sampai sekarang juga di beberapa radio di Indonesia pun gue masih melihat ada orang pakai MD421 buat di broadcast. Jadi bisa buat podcast ya, kalau lu bosan dengan mikrofon podcast yang mungkin udah sering kelihatan di YouTube orang-orang dan lu pengen agak sedikit beda,
tapi bentuknya tetap kecil, hitam, dan compact ya. MD421 compact ini mungkin cocok buat lu mau start podcast baru lu. Dan mikrofon ini pun juga dipopulerkan sama beberapa musisi, recording engineer, buat dipakai di ampli gitar seperti kayak tadi Brian May. Dan juga bisa dipakai buat tomnya drum ya. Kalau hasil suaranya sih sebenarnya ini kalian lagi dengar sendiri, ini nggak gue pakein EQ sama sekali, kompresor sama sekali juga nggak ada. Palingan kena limiter sedikit aja biar loudness-nya tidak terlalu kecil. Terus juga nanti gue akan compare juga di studio rekam kamar by Iga Masardi dan Rama Harto buat ngetes suaranya di tom, sebagai buat voice over juga di suara gue compare sama MD421 yang 2, dan juga akan ada tes suara ampli gitar by Iga Masardi. Untuk comparison penggunaan preamp-nya ya, gue pakai di sekitar 70. Kemudian untuk di instrumen kayak di ampli gitar itu di sekitaran 40. Terus juga gue biasanya dynamic range-nya di minus 18 to minus 12 lah, peak-nya di minus 12. Paling rendah gue ngomong di minus 18 to minus 20. Ini juga kayak lagi gue rekaman sekarang sekitar segituan ya, tuh di minus 20 hingga minus 12. Cek, oke, sekarang gue lagi di studio rekam kamar. Ini nyobain MD421 yang 2, dan ini MD421 yang compact. Ini tes suara mikrofon, cek, tes 1, 2, 3. Ini tes suara mikrofon dari MD421 yang compact. Dipakai di suara gue ya buat voice over content. Dan yang satu lagi, ini tes suara mikrofon dari MD421 yang 2. Cek 1, 2, 3, ini tes suara mikrofon dari MD421 yang 2. Apa ya, di tom-tom gue ngerasanya nggak terlalu beda jauh ya. Sorry, di floor tom ini gue ngerasanya nggak terlalu beda jauh. Tapi kita waktu miking kan agak beda-beda, bergeser sedikit posisi mikingnya karena buat testing. Jadinya mungkin akan beda sedikit
Dan kalau dari tone-nya sendiri, gue ngerasanya MD421 ini agak slightly lebih bright, tapi ya lu bisa EQ lah. Mungkin lu bisa, mungkin bisa cut di 2, 3, tuh 4-nya sini. 2 dulu. Ya lebih tumpul lagi mungkin bisa. Lebih warm lagi mungkin bisa ya. Ya kurang lebih. Kalau floor tom itu sebenarnya nggak, mainnya kan lewat aja dia. Jadi kalau lu belang gitu mikrofonnya kayak yang tadi gua pakai, yang satu di MD421 di tom 1 misalnya, MD421 2 di floor tom kan munculnya juga jarang-jarang, kecuali lagu lu emang penuh tom. Jadi ya sekilas-sekilas aja sih menurut gua nggak akan terlalu beda jauh. Bakal tetap nyatu aja sama lagunya. Oke, sekarang kita ke gitar, ini yang 2 dulu ya. Compact. Ya agak lebih warm, lebih berasa sih di ampli gitar ini. Mungkin posisi mic-nya juga agak sedikit-sedikit bergeser aja. Tapi lebih warm, tetap sama yang compact. Kayak udah kena low pass filter gitu. Coba gue bikin warm lagi MD421 yang 2-nya. Ada beda-bedanya sih sedikit, tapi masih tipis dan menurut gua dua-duanya masih agak searah dan bisa lu mixing sesuai dengan kebutuhan konteks lagunya ya. Ya overall ini mikrofon cukup versatile ya buat lu pakai recording instrumen, tom floor, snare, bahkan juga ampli gitar, tapi juga bisa dipakai buat misalnya lu butuh buat ngontenin sesuatu, buat broadcast, buat voice over. Maybe buat vokal juga bisa kali ya. Nah kalau lu pengen ambil mikrofon ini, lu bisa cek langsung di Chandra.com ya. Itu yang resmi di Indonesia dan terpercaya banget lah. Gue juga sering belanja di Chandra.com. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.